Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen penghuni Sanghyang Channel, di mana segmen penghuni ini akan menceritakan hal-hal yang dianggap mistis dan ganjil dari suatu tempat ataupun suatu perjalanan yang dianggap menyeramkan. Liwang-liwang rang dukurung gunung sembuh, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang jageni. Alhamdulillah, segmen penghuni kali ini sudah bisa mendatangkan tamu, yaitu Bapak siapa? Bisa diperkenalkan? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Robi Subangun. Dan kali ini Bapak Robi akan menjadi narasumber di segmen penghuni. Tapi sebelumnya, gimana, sudah tahu tentang segmen penghuni, Pak Ibet? Baru-baru tahu, Kang. Makanya penasaran, langsung konfirmasi gitu ke Kang. Ini di segmen penghuni itu apa saja gitu yang diceritakan, yang dijadikan konten-kontennya gitu. Ya, sebenarnya segmen penghuni itu requestan dari subscriber. Katanya ada yang minta, Kang, ceritain dong tentang pengalaman mistisnya selama melakukan perjalanan kayak mendaki gitu. Nah, kemarin udah coba bikin yang pertama itu yang tentang Gunung Gede. Terus kan kita ada dalam suasana PPKM. Ya. Nah, jadi sekarang itu pas waktu PPKM kayak gini kan, kita para konten kreator khususnya seperti saya di traveling dan adventure itu sulit, karena kan sekarang gunung-gunung juga ditutup ya. Iya, benar. Tapi Kang Ibet juga, Kang Robi Subangun dulu mah sok ikut mendaki. Sekarang kenapa tah? Sekarang ada hal-hal lain, kesibukan. Sekarang alhamdulillah sudah berumah tangga. Jadi, Kang Ibet ini kita panggilnya Kang Ibet ya. Iya, Kang Ibet saja. Jadi Kang Ibet itu baru nikah, guys. Alhamdulillah. Nah, sekarang mah jadi kita di sini akan bercerita tentang hal-hal mistis. Mungkin Kang Ibet juga pernah lah atau punya pengalaman mistis. Punya pastinya, Kang. Akang mah ingat waktu dulu kita pernah menginap di pemakaman Keramat nih. Ya, yang lokasinya di sana. Jadi dulu kita pernah punya pengalaman tidur di pinggir makam. Dan kebetulan saya ingat, wah, kayaknya cocok diangkat gitu ceritanya di segmen penghuni ini. Dan kebetulan, nah ini Kang Ibet. Tapi Kang Ibet juga sebenarnya di konten pertama yang segmen penghuni yang Gunung Gede, nah sebenarnya ada Kang Ibet saksi hidup. Terus waktu di Cikura juga ya yang muncul babi siluman ada. Nah, kebetulan sekarang Kang Ibetnya ada dan kita juga ceritakan, tapi di cerita yang lainnya. Iya. Ya, Bang. Nah, dulu tuh ceritanya gimana bisa sampai tidur di pinggir makam? Siap. Jadi awal mulanya dulu itu di tahun 2013 kalau nggak salah, waktu masih sekolah. Ada salah seorang teman ngajak buat ziarah lah ke suatu makom keramat katanya di sana. Terus saya ngajak teman saya lagi, namanya Cep Hikmat. Wih, Cep Hikmat. Tapi tadi katanya Cep Hikmat mau ke sini. Tadi saya telepon, tadi katanya mau ke sini, cuman ada kerjaan lain, lembur katanya. Pulang jam 1 malam. Jadi gimana lanjut? Jadi lanjut ke cerita, pada waktu itu kita fix berencana untuk ikut ke suatu tempat, yaitu namanya
makom yang Pancaniti. Kalau umumnya gitu sering orang dipanggil. Ada juga yang panggil makam yang Niti. Yang Niti, ya. Tapi itu emang sengaja direncanakan. Jadi bukan saya yang ingin sebenarnya mah, cuman ya teman ngajakin orang situ gitu. Ngajakin buat yuk gitu kita jarah katanya. Oh ya boleh lah, ayo. Terus saya ajak teman namanya Cep Hikmat. Itu nggak disengaja, nggak direncanain, cuman kebetulan juga gitu. Terus udah berdua kan saya di lokasi. Terus Akang ngontek ke jadi Hikmat. waktu itu Akang tuh udah nganter teman lah ke Kemang. Waktu itu hujan. Nah, Akang tuh ingat si Hikmat tadinya mau ikut nginep di rumah Hikmat. Pas telepon katanya lagi di Cihea gitu sama Ibet. Iya. Nah gitu. Nah Akang mah teu apa. Nggak Teu apa. Bakal kumaha. Jadi kebetulan ketemu gitu. Kebetulan langsung jadi diajak. Pas Akang datang kan hujan gitu, suruh salin ya, pakai anduk dulu dibersihin, langsung dikasih sarung. Nah kemana iya kan. Jadi bingung saya ini mau kemana. Kita jalannya lewat sawah, lewat sungai. Pas hujan lagi, Ya pas hujan malam-malam sekitar jam 9 lah. Ini lumayan jauh juga ya. Lumayan dari perkampungan adalah 1 kilo jalan kaki. Jadi lokasinya itu di Desa Cihea. Iya. Pinggir sungai di atas di bukit. Kecamatan Hauruangi, Kabupaten Cianjur. Benar gak? Iya. Kopi dulu dong. Siap. Kopi. Kamera di belakang juga. Kopi bos. Siap. Itu pas dulu teh berapa orang? Berempat. Kita berempat. Ya, tambah saya, Akang, Hikmat, Cep Hikmat, terus teman saya Heri namanya ya. Terus Berempat udah. nah, orang tuanya dua. Oh iya kalau nggak salah sama orang tuanya Heri. Tapi kebetulan waktu itu kita didampingi kuncennya ya. Ya langsung kita diketemukan lah di tempat di lokasi. Pas pertama itu, pas pertama sampai itu dulu inget gak apa dulu yang waktu itu dilakuin di situ? Waktu pertama datang ke tempat itu teh ya kita ngopi dulu lah di jamu, ngopi dulu kan kedinginan gitu habis hujan. Ngobrol-ngobrol terus ditanya maksud dan tujuan mau apa kesini. Ya lanjut terus ke pembahasan mau nginep atau enggak katanya. Oh boleh kalau nginep juga. Terus kata kuncinya ya kalau mau nginep di tempat ini ada 3 makam. Kebetulan kita pas gitu orang sebagai tamu ada 3 orang. Padahal nggak direncanain itu teh. Tapi dulu teh tawasul dulu nggak? Iya tawasul dulu. Iya. Nah sebelum tawasul kita disuruh mandi di kali. Itu benar. Disuruh mandi di kali Cihea. Katanya di sungai itu teh ada tempat yang petilasan. Ya petilasan tempat bekas apa namanya kalau gini teh orang Sunda mah depak lah ya, gitu. Depak. Jadi di lokasi salah satu itu jadi di sungai gini lurus. Di pinggirnya. Nah, di pinggirnya itu ada agak nyerong kan? Ya, batu. Ada di batunya itu ada bekas kayak bekas orang tengkurap. Ya, tengkurap Dan membentuk siku pas, seperti ya. ini. Ya, pas. Tapi ukurannya gede ya? Gede. Katanya tuh emang ya orang-orang zaman dahulu itu katanya kan gede-gede gitu. Tapi nggak tahu sih. Itu mah cuma katanya. Jadi kita engapnya mandi. Ya pertamanya kita buka baju turun mandi, ke bawah, terus disuruh menyelam. Jadi ngikutin si posisi bekas itu ya. Ya, bekas posisinya itu kita pas ikut kayak gini. Terus disuruh nyelam, langsung diangkat lagi. Pas udah diangkat lagi langsung disiram pakai gayung dari kelapa. Katanya buat apa itu dulu teh?
nggak tahu, katanya buat ngebersihin badan katanya dulu itu mah. Tapi itu waktu kita polos-polosnya ya, Iya, masih waktu kita polos-polos. penasarannya sama hal-hal kayak gitu. Dan kita kan dulu nggak sengaja sih ya. Iya, nggak sengaja gitu, pas main ke situ ternyata waktu itu ada ajakan ke tempat itu. Iya. Udah itu kita langsung pakai baju lagi ke atas, kita ngobrol lagi, terus kita dibagi tempat. Sebelum itu diceritain dulu hal-hal mistis, kejadian mistis di lokasi. Oh iya, benar. Jadi kita tuh sebelum nginap itu ditakut-takutin dulu. Benar. Ngetes mental. Ngetes mental. Itu katanya kalau nginap di makam yang Pancaniti itu suka ngimpi ya. Iya, katanya. Suka mimpi katanya. Tapi di situ ada 3 makam. Ada 3 makam kebetulan. Terus kita dibagi posisi. Kita pengennya di mana? Katanya kalau kita punya maksud misalkan ingin kemana gitu, buat kedepannya, buat masa depan, katanya di makom ini, buat ini di makom ini, terus kita ditentuin tempat-tempatnya. Di makom pertama ya saya pribadi, terus di makom kedua ada teman saya Hikmat, dan di makom yang di tengah itu Akang ya. Jadi kita tidur sendiri-sendiri di pinggir makam. Nah, sebenarnya yang pengen Akang tanyain itu, waktu itu Ibet tidur gak? Tidur sih sebenarnya mah. Benar, katanya bakal masuk ke mimpi. Enggak masuk ke mimpi. Enggak ada. Sama. Jadi yang didengar teh ya suara katak sama itu. Jadi kita tidur di pinggir makam. Bukannya tidur, yang ada malah kita melek. Dasieun atuh. Iya. Di pinggir makam tiduran. Ini makam. Ini muka kita kayak gini tidur. Gitu kan? Terus kita pegang, langsung terlentang ke atas. Pegang, kita belakangin. Akang mah sampai bilang ke makam, hampura di tukangan ke orang. Jadi saya mohon maaf ke makamnya, saya belakangin gitu. Ke sini. Terus udah susah tidur. Ya soalnya kan hampir dari jam 1 sampai subuh itu kan. Terus hujan. Lumayan. Bukannya mimpi, yang didapat itu malah banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Ya namanya kita tidur lah di kuburan gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya gak cocok sih ditiru ya. Gak cocok bener. Setelah kita sekarang lah kita baru nyadar bahwa hal-hal kayak gitu emang gak penting. Tapi yang intinya kita ceritain di sini itu bahwa ya yang selain tadi itu ya hal-hal kayak gitu emang kurang baik, tapi kita tuh waktu itu nggak ada niat disengaja untuk ke situ kan. Iya. Jadi kita nggak niat, pertamanya cuma mau main. Saya mau nginep ke rumah Hikmat, nyatanya Hikmat lagi main sama Iben gitu. Jadi nggak ada kesengajaan lah. Kalau kita sengaja juga kayak dari dulu kayaknya kita nggak bakalan sih. Dulu mah emang lagi yang pertama lagi Penasaran. polos, terus yang kedua penasaran. Begitu kan, begitu diajak kan, ayo ikut kanu, kemana kanu, oke lah gitu. Iya. Dulu mah emang ya suka lah ke hal-hal kayak gitu tuh, tapi kembali lagi ke diri masing-masing lah. Kalau saya pribadi mah ya pengalaman yang pernah ikuti gitu, hal-hal yang kayak gitu nggak ada efeknya sih sebenarnya. Tetap kalau kita ingin sesuatu, punya maksud dan tujuan, tetap kita mintanya sama Allah aja gitu. Nah, secara tempat juga emang tidak boleh sih, tidak boleh di kuburan. Iya. Apalagi tidur gitu. Tidur sama orang mati. Ya, yang ada juga kan kita mah hanya mendoakan ya. Iya, mendoakan si saja gitu. Ibet parat sampai pagi nggak tidur kan disuruh zikir gitu lah. Suruh zikir ya, terus di bahasa Sunjana didawamkeun lah gitu sampai pagi itu. Ya rasa takut mah pasti ada gitu. Cuman diwani-wani we gitu. Aya mah mikirna naon cing. Nya aing pesilah gitu. Asli kadinya nih. Ingat teh. Aya akang mah itu jam sabaraha wilah ka subuh. Gitu. Asal wilah ka subuh teh.
pas adzan subuh baru akang bisa tidur. Pas tidur sebentar udah dibangunin, langsung suruh sholat subuh. Iya, langsung sholat subuh. Pasti tanya mimpi apa, nggak ada mimpi Tepugu apa. adanya. Remang-remang. Tapi itu pengalaman lah, pengalaman ya bisa dikatakan pengalaman lucu juga gitu. Kenapa bisa dibilang lucu? Karena ada buat apa tuh tidur di pinggir makam? Iya benar. Belum tentu teman-teman di rumah juga berani tidur di pinggir makam. Terus kalau misalkan dari teman-teman yang pernah ataupun yang suka kayak gitu sampai sekarang, ya ini mah hanya pengalaman pribadi saya gitu. Nggak ngelarang buat kalian supaya nggak percaya kayak gitu. Itu mah kembali ke hak pribadi masing-masing lah. Ini mah pengalaman pribadi saya sendiri gitu. Iya, emang bukannya tidak boleh datang ke makam sih, tapi ketujuan intinya. Nah, itu gitu. Kalau datang ke makam itu ya lebih baik itu ya mendoakan saja si ahli kubur gitu. Jangan melakukan hal-hal lain yang tidak disunahkan, yang tidak dianjurkan oleh junjungan kita. Betul. Nabi besar Muhammad SAW. Nah, konon katanya Kang di tempat itu teh katanya teh ada yang cerita dari beberapa orang ya, sebagian masyarakat, ada yang real makamnya, ada yang cerita cuma petilasan katanya. Tapi yang Ibet dengar itu makam asli atau petilasan? Katanya sih banyak yang sering bicara mah itu teh hanya petilasan. Tapi gak tahu, mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, di kolom komentar. Apalagi kalau ada orang desa Cihannya yang lebih tahu, mohon maaf nih cerita. Mungkin kalau lebih tahu silahkan tulis aja di kolom komentar. Iya. Rokok lagi ya. Emang di Cihe itu emang banyak ya makam-makam? Banyak kan. Salah satunya ada makom yang sering dijadikan tempat haul yang dari berbagai kota lah. Yang dalam pasir ya? Iya, yang dalam pasir. Banyak itu. Terus di yang jiwa Kopeng itu tempat. Terus yang Balung Tunggal ya. Balung Tunggal banyak. Ya kita harus tahunya itu sebagai sejarah aja. Ya. Mungkin mereka itu adalah tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh. Leluhur kita. Oke, mungkin dicukupkan saja lah videonya. Iya, siap. Ya, obrolan singkat ya. Singkat banget itu mah. Singkat. Soalnya kalau ditulis mah emang panjang lah ceritanya. Cuma mungkin kita next lagi gitu, lanjut lagi ke nantilah kita bahas lagi pengalaman. Udah masih banyak bareng Akang Mokomua. perjalanan. Oke, dicukupkan saja. Semoga video ini bisa dijadikan pembelajaran ya. Harus bijak dalam menyikapi hal-hal yang berbau mistis atau katakanlah seperti hal-hal gaib gitu, yang bukannya kita lebih mendekatkan kepada Tuhan, kepada Allah, malah memalingkan gitu ya kepada hal-hal yang tidak semestinya kita sembah gitu. Betul. Semoga bermanfaat juga. Akhir kata, saya Dede Batjaman, saya Robi Subangun, pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sang Hyang Channel agar Sang Hyang Channel bisa terus semakin berkembang. See you next time, see you next video. Sang Hyang Channel gaskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangue sadat iman tekene sadat sejati, anjem baraken biar suminaret sahyaneng damar anda dia pepadang ing caruban nagari. Cukup aub oranana papa, yahu oranana